Semua brand kamera itu bagus, punya keunikan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Halo, selamat datang di Riza Mulia Tube. Ketemu lagi sama saya Riza. Buat video kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang kamera-kamera yang terbaik gitu ya, di kisaran harga 10 jutaan. Tentunya kondisi second hand, bekas, dan body only atau tanpa lensa. Pilihan yang pertama ada Olympus dan Lumix di Micro Four Thirds system, tapi masih range harganya masih 12 jutaan ya, kondisi second hand. Udah gitu juga ukuran sensornya kecil, jadi menurutku untuk image quality masih ada kekurangan di dimensi. Kalau untuk warna, dynamic range sudah cukup bagus ya. Pemilihan lensanya juga banyak, bagus-bagus juga. Performanya apalagi untuk kamera-kamera Micro Four Thirds itu dia punya performa yang bagus banget. Mulai dari autofocusnya cepat, akurat, terus udah gitu ada image stabilizernya yang stabil banget, bisa nahan goyangan. Tapi kalau menurutku kekurangannya adalah di dimensi atau hasil gambarnya kurang berdimensi. Jadi seperti gambar itu seperti flat gitu. Jadi kurang 3D lah gitu kalau dengan udah biasa mata kita ngelihat hasil foto itu. Jadi kalau sensor-sensor kecil seperti HP terus kayak Micro Four Thirds ini seperti kurang berdimensi aja, seperti flat gitu. Memang ada bokehnya, tetap sama ada bokeh, cuman kalau untuk objek tertentu ini agak kurang berdimensi sedikit lah ininya. Nah, jadi dari situ aku kesampingin dulu untuk pilihan Micro Four Thirds. Nah, selanjutnya ada Fuji Film. Di kisaran harga-harga 10 jutaan, kurasa ada kayak X-T2, terus ada X-H1 ya kalau bisa dapat yang agak murah dikit. Terus mungkin yang di bawah 10 juta ada X-E3 yang udah lumayan bagus juga. Fiturnya pun ya mirip-mirip lah gitu. Cuman aku nggak milih Fujifilm karena satu, pilihan lensanya relatif lebih sedikit dan harganya lebih mahal. Dan udah gitu juga hasil image quality atau warna yang dihasilkan sama Fujifilm ini warnanya tebal ya, bold gitu. Jadi istilahnya tuh udah mateng gitu. Yang dihasilkan sama kameranya nih, image quality-nya tuh seperti udah mateng lah. Yang aku sekarang kesini tuh makin suka tuh yang lebih natural gitu, yang lebih alami, seperti kayak Canon, Nikon, Sony. Menurutku mereka punya warna yang lebih natural. Dan selanjutnya ada Canon. Nah, buat Canon di kisaran range 10 jutaan, Canon EOS 6D ya, tapi dia DSLR. Jadi bodinya gede, juga lensanya relatif lebih mahal ya, karena dia harus pakai lensa-lensa L series atau seri-seri yang EF gitu. Nah, terus akhirnya aku kesampingkan juga EOS 6D. Terus mungkin ada kisaran segitu, ada mirrorless kayak M50 atau M5 ya, sedikit di bawah 10 juta. Tapi aku kurang cocoknya adalah bodinya yang kecil ya, atau kurang enak lah ergonomiknya gitu. Untuk fitur sih sebenarnya mereka udah cukup lumayan gitu. Dan buat image quality ya lumayan lah, so-so lah. Kebetulan Canon sendiri terkenal kan warnanya ya natural udah gitu. Nggak ada keistimewaan ciri warnanya seperti Nikon atau Sony gitu. Jadi udah buat Canon ku kesampingin dulu. Nah, selanjutnya ada Sony buat kisaran range harga 10 jutaan ada A7 Mark II dan Sony A6400. Nah, kita bahas dulu dari yang A7 Mark II. A7 Mark II keunggulannya adalah sensornya. Dia full frame dan image quality-nya juga bagus. Kalau kamu bisa cek di dxomark.com itu, dia punya skor yang tinggi sekali karena memang kemampuan sensor dari A7 Mark II ini juga istimewa ya. Dari kedalaman warnanya yang dihasilkan, terus bisa
merekam dynamic range yang sangat baik. Jadi buat kamu yang suka editing, buat lebih amannya gitu ya, atau lebih bisa mendapatkan warna yang lebih luas lagi, pilihannya A7 Mark II. Tapi secara performa masih lebih baik A6400. Nah, yang ini akan saya bahas ini adalah A6400. Dia secara fitur dan performa itu di atas A7 Mark II, tapi memang sensornya lebih kecil, atau APS-C atau crop sensor si A6400 ini. Tapi lain-lainnya lebih unggul, lebih menang A6400. Udah gitu juga kalau kita pakai APS-C sensor, kita bisa punya pilihan lensa yang lebih banyak lagi. Terus secara performa autofocus juga lebih unggul, lebih cepat daripada si A7 Mark II. Dan setelah saya tahu A6400 ini sementara best option ya di 10 jutaan ini, sampai akhirnya saya baru ingat itu ada satu pilihan lagi dari Nikon seri Z50 ya. Jadi Nikon Z50. Si Nikon Z50 ini untuk fitur dan performa ya mirip-mirip kayak A6400. Kalau buat spek aku nggak ngomongin spek di sini karena kamu bisa cek sendiri ya di Google. Tapi yang pasti secara fitur, performa dan lain-lain ini mirip-mirip seperti A6400. Cuman bedanya kenapa aku lebih milih Z50 karena pilihan lensa Nikon ini banyak sekali, bahkan mungkin yang terbanyak. Jadi dia bisa pakai lensa-lensa jadul, lensa-lensa manual yang dari zaman dulu, tentunya pakai adapter ya, pakai adapter FTZ itu, F mount to Z mount si mirrorless ini. Jadi pakai adapter FTZ itu bisa langsung colok, dan dia juga bisa pakai lensa-lensa DSLR-nya Nikon yang kita tahu pilihannya banyak, juga harganya relatif terjangkau, dan performanya juga lebih baik lah, lebih better gitu ya daripada Sony. Sony juga banyak pilihannya, dan dia juga bisa pakai lensa-lensa Canon ya, pakai adaptor. Nah, si Nikon ini bisa lebih optimal performanya kalau pakai lensa-lensa Nikon daripada Sony pakai lensa DSLR-nya misalkan punyanya Canon, atau pakai DSLR yang lama-lama gitu. Ya intinya kalau buat pemilihan lensa dan performa masih Nikon lah gitu. Belum lagi juga lensa-lensa third party ya, seperti Tamron, Tokina, Sigma dan lain-lain juga makin banyak lagi yang bisa dipasang atau disesuaikan di body Nikon Z50 ini. Dan satu lagi yang aku paling senang kalau di Nikon itu adalah ergonomiknya. Jadi desain bodinya ini enak banget, bagus, buat di grip atau di genggaman itu enak sekali. Beda kayak Sony. Kalau Sony kan lebih berasa kotak gitu ya. Jadi buat digenggamnya juga agak kecil gitu ya. Tapi kalau di Nikon ini enak, gripnya enak, terus penataan tombol-tombolnya juga lebih user friendly, terus menunya juga ya relatif lah hampir-hampir sama, cuman faktor pembiasaan aja di situ. Nah, jadi overall buat aku pribadi dan beberapa fotografer dunia yang udah compare antara Nikon Z50 sama A6400 ya, overall masih lebih baik Z50 lah, masih better Z50 lah dari beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi. Oke, gitu dulu hasil curhatku tentang kamera dengan range harga di kisaran 10 jutaan. Dan tentunya kamu juga bisa cek and recheck lagi, atau googling lagi, bisa browsing-browsing lagi hasil dari komparasi dari kedua kamera ini. Semoga bisa membantu menambah informasi buat referensi kamu dalam menentukan kamera yang akan kamu beli. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya, dan aku nanti akan sering berbagi tentang informasi-informasi seputar fotografi, kamera, tips, trik, dan yang lainnya. Oke, terima kasih sudah mampir, dan bye-bye.